Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Memahami ragam sistem ekonomi dunia. 3. Menjelaskan prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. 4. Memahami prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. 5. Membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. 6. Menjelaskan penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi bertujuan untuk menjawab 3 masalah pokok utama ekonomi, yaitu barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat, budaya, ideologi, dan tujuan negaranya. B. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 1. Ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang digunakan. Contoh, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sosialisme cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Negara yang berlandaskan nilai Islam cenderung menerapkan prinsip ekonomi syariah. Ideologi menentukan bagaimana peran pemerintah, kebebasan individu, dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi bentuk sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki kemampuan produksi yang jauh lebih besar dibanding negara yang miskin sumber daya. Contoh, negara penghasil minyak memiliki pengaruh besar dalam perdagangan energi dunia. Negara agraris banyak mengembangkan sektor pertanian. Sumber daya alam juga menentukan jenis pekerjaan masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Sumber daya manusia meliputi pendidikan, keterampilan, kreativitas, etos kerja, dan disiplin. Negara dengan sumber daya yang berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Empat. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kemajuan teknologi. Teknologi mempermudah proses produksi, distribusi, dan komunikasi. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin tinggi produktivitas ekonominya. Contoh pengaruh teknologi.
Penggunaan mesin meningkatkan hasil produksi. Internet mempermudah perdagangan online. Teknologi perbankan memudahkan transaksi. 5. Budaya dan adat istiadat. Budaya masyarakat mempengaruhi pola konsumsi, produksi, dan cara berbisnis. Contoh, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong lebih mudah bekerja sama. Masyarakat yang konsumtif cenderung lebih banyak membeli barang. Dalam ekonomi syariah, budaya juga dipengaruhi oleh nilai agama dan moral. Kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik mempengaruhi perkembangan ekonomi. Negara yang aman dan stabil lebih mudah menarik investasi dibanding negara yang sering mengalami konflik. Pemerintah juga menentukan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, pengendalian harga, serta perdagangan internasional. 7. Hubungan internasional. Kerjasama dengan negara lain mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Hubungan internasional dapat berupa ekspor dan impor, investasi asing, kerjasama perdagangan, bantuan luar negeri. Globalisasi menyebabkan negara saling terhubung dalam kegiatan ekonomi. C. Ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara. Setiap sistem memiliki ciri khas, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-cirinya menggunakan alat yang sederhana, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bergantung pada alam, belum menggunakan teknologi modern, hubungan sosial masih kuat. Kelebihannya, hubungan masyarakat erat, jarang terjadi persaingan, lingkungan lebih terjaga. Kelebihan, produktivitas rendah, sulit berkembang, kurang efisien. Contoh, masyarakat pedalaman atau suku adat tertentu. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ciri-ciri: kebebasan individu tinggi, kepemilikan pribadi diakui, persaingan bebas, pemerintah sedikit campur tangan, tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan. Kelebihan: mendorong inovasi, produktivitas tinggi, serta masyarakat bebas memilih usaha. Kelemahan: kesenjangan sosial tinggi, terjadi monopoli, serta eksploitasi tenaga kerja. Contohnya, negara Amerika Serikat. 3. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Ciri-ciri: pemerintah menguasai alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, kepentingan bersama lebih diutamakan, kebebasan individu terbatas. Kelebihannya, pemerataan pendapatan lebih baik, kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin, kesenjangan sosial lebih kecil. Kelemahan: kurang mendorong kreativitas, produktivitas rendah, masyarakat kurang bebas berusaha. Contohnya, negara Korea Utara. 4. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.
Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri pemerintah dan swasta bekerja sama atas kebebasan berusaha. Pemerintah menguasai sektor penting, harga ditentukan pasar dan pemerintah. Kelebihan kebebasan ekonomi tetap ada. Pemerintah dapat melindungi masyarakat serta lebih fleksibel. Kelemahannya, campur tangan pemerintah kadang berlebihan, makanya terjadi persaingan tetap. Contoh, negara Indonesia. Sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Ciri-ciri berlandaskan syariat Islam, mengharamkan riba, mengutamakan keadilan, menjaga keseimbangan dunia dan di akhirat, serta mendorong zakat dan sedekah. Kelebihan: menjunjung keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memiliki nilai moral dan spiritual. Kelemahan: pemahaman masyarakat masih kurang, penerapan belum maksimal di banyak negara. Contoh penerapannya, bank asuransi syariah, serta pegadaian syariah. D. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis berlandaskan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip utamanya yaitu hak milik pribadi, yang dimana setiap individu bebas memiliki harta dan alat produksi. B. Kebebasan berusaha. Masyarakat bebas memilih pekerjaan dan usaha. C. Persaingan bebas. Persaingan dianggap dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. D. Motif mencari keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Campur tangan pemerintah minim. Pemerintah hanya berperan sedikit dalam perekonomian. Dampak positif dari kapitalisme ada 3, yaitu inovasi berkembang cepat, produksi meningkat, serta banyak pilihan barang dan jasa. Adapun dampak negatifnya yaitu kesenjangan kaya dan miskin, monopoli usaha, eksploitasi tenaga kerja, serta konsumerisme yang tinggi. 2. Prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis menekankan pemerataan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip utamanya itu kepemilikan negara, alat produksi dikuasai oleh pemerintah. B. Pemerataan ekonomi. Kekayaan didistribusikan secara merata. C. Perencanaan terpusat. Kegiatan ekonomi diatur negara. Kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. E. Pengawasan ketat pemerintah. Pemerintah mengontrol harga dan produksi. Adapun dampak positif sosialisme yaitu kesenjangan sosial kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih terjamin, tidak ada monopoli swasta besar. Adapun dampak negatifnya itu kurangnya kebebasan individu, kreativitas dan inovasi rendah, serta efisiensi ekonomi menurun. 3. Prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Tujuan utama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip utamanya yaitu tauhid, yaitu yang dimana semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. B. Keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh dizalimi. C. Larangan riba. Islam melarang bunga atau riba karena dianggap merugikan. D. Keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Tolong-menolong, masyarakat dianjurkan saling membantu melalui zakat, infak, dan sedekah. Kejujuran dan amanah. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Dampak positifnya yaitu menjaga keadilan sosial, mengurangi penindasan ekonomi, serta menumbuhkan solidaritas masyarakat, memiliki nilai moral yang tinggi. Tantangan ekonomi Islam: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persaingan dengan sistem konvensional serta perlu dukungan regulasi. Perbandingan sistem ekonomi. Dari aspek
kepemilikan, kapitalis yaitu individu atau swasta, sosialis negara, ekonomi Islam individu dengan batas syariah. Tujuannya itu untuk keuntungan, pemerataan, serta kesejahteraan dan keberkahan. Peran pemerintah di kapitalis sedikit, di sosialis sangat besar, di ekonomi Islam pengawas dan pengatur. Kebebasan individu. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tapi juga keberkahan dan keadilan. Sistem ekonomi merupakan kesimpulan. Sistem ekonomi merupakan salah satu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, budaya, teknologi, dan kondisi politik. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Setiap sistem memiliki ciri kelebihan dan kelebihan masing-masing. Ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan ekonomi. Sosialis menekankan pemerataan dan peran negara, sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah memiliki prinsip utama seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan tolong-menolong. Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Memahami ragam sistem ekonomi dunia. 3. Menjelaskan prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. 4. Memahami prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. 5. Membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. 6. Menjelaskan penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi bertujuan untuk menjawab 3 masalah pokok utama ekonomi, yaitu barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat, budaya, ideologi, dan tujuan negaranya. B. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 1. Ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang digunakan. Contoh, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sosialisme cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Negara yang berlandaskan nilai Islam cenderung menerapkan prinsip ekonomi syariah. Ideologi menentukan bagaimana peran pemerintah, kebebasan individu, dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi bentuk sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki kemampuan produksi yang jauh lebih besar dibanding negara yang miskin sumber daya. Contoh, negara penghasil minyak
memiliki pengaruh besar dalam perdagangan energi dunia. Negara agraris banyak mengembangkan sektor pertanian. Sumber daya alam juga menentukan jenis pekerjaan masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Sumber daya manusia meliputi pendidikan, keterampilan, kreativitas, etos kerja, dan disiplin. Negara dengan sumber daya yang berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Empat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kemajuan teknologi. Teknologi mempermudah proses produksi, distribusi, dan komunikasi. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin tinggi produktivitas ekonominya. Contoh pengaruh teknologi. Penggunaan mesin meningkatkan hasil produksi. Internet mempermudah perdagangan online. Teknologi perbankan memudahkan transaksi. 5. Budaya dan adat istiadat. Budaya masyarakat mempengaruhi pola konsumsi, produksi, dan cara berbisnis. Contoh, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong lebih mudah bekerja sama. Masyarakat yang konsumtif cenderung lebih banyak membeli barang. Dalam ekonomi syariah, budaya juga dipengaruhi oleh nilai agama dan moral. Kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik mempengaruhi perkembangan ekonomi. Negara yang aman dan stabil lebih mudah menarik investasi dibanding negara yang sering mengalami konflik. Pemerintah juga menentukan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, pengendalian harga, serta perdagangan internasional. 7. Hubungan internasional. Kerjasama dengan negara lain mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Hubungan internasional dapat berupa ekspor dan impor, investasi asing, kerjasama perdagangan, bantuan luar negeri. Globalisasi menyebabkan negara saling terhubung dalam kegiatan ekonomi. C. Ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara. Setiap sistem memiliki ciri khas, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-cirinya menggunakan alat yang sederhana, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bergantung pada alam, belum menggunakan teknologi modern, hubungan sosial masih kuat. Kelebihannya, hubungan masyarakat erat, jarang terjadi persaingan, lingkungan lebih terjaga. Kelebihan, produktivitas rendah, sulit berkembang, kurang efisien. Contoh, masyarakat pedalaman atau suku adat tertentu. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ciri-ciri kebebasan individu tinggi, kepemilikan pribadi diakui, persaingan bebas, pemerintah sedikit campur tangan, tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan. Kelebihan, mendorong inovasi, produktivitas tinggi, serta masyarakat bebas memilih usaha. Kelemahan, kesenjangan sosial tinggi, terjadi monopoli, serta eksploitasi tenaga kerja. Contohnya, negara Amerika Serikat. 3. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Ciri-ciri, pemerintah menguasai alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, kepentingan bersama lebih diutamakan, kebebasan individu terbatas. Kelebihannya, pemerataan pendapatan lebih baik, kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin, kesenjangan sosial lebih kecil. Kelemahan, kurang mendorong kreativitas, produktivitas rendah, masyarakat kurang bebas berusaha. Contohnya, negara Korea Utara. 4. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri, pemerintah dan swasta bekerja sama atas kebebasan berusaha, pemerintah menguasai sektor penting, harga ditentukan pasar dan pemerintah. Kelebihan, kebebasan ekonomi tetap ada, pemerintah dapat melindungi masyarakat serta lebih fleksibel. Kelemahannya, campur tangan pemerintah kadang berlebihan, makanya terjadi persaingan tetap. Contoh, negara Indonesia. Sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Ciri-ciri, berlandaskan syariat Islam, mengharamkan riba, mengutamakan keadilan, menjaga keseimbangan dunia dan di akhirat, serta mendorong zakat dan sedekah. Kelebihan, menjunjung keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memiliki nilai moral dan spiritual. Kelemahan, pemahaman masyarakat masih kurang, penerapan belum maksimal di banyak negara. Contoh penerapannya, bank asuransi, asuransi syariah, serta pegadaian syariah. D. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis berlandaskan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip utamanya yaitu hak milik pribadi, yang dimana setiap individu bebas memiliki harta dan alat produksi. B. Kebebasan berusaha, masyarakat bebas memilih pekerjaan dan usaha. C. Persaingan bebas, persaingan dianggap dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. D. Motif mencari keuntungan, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Campur tangan pemerintah minim, pemerintah hanya berperan sedikit dalam perekonomian. Dampak positif dari kapitalisme ada 3, yaitu inovasi berkembang cepat, produksi meningkat, serta banyak pilihan barang dan jasa. Adapun dampak negatifnya yaitu kesenjangan kaya dan miskin, monopoli usaha, eksploitasi tenaga kerja, serta konsumerisme yang tinggi. 2. Prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis menekankan pemerataan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip utamanya itu kepemilikan negara, alat produksi dikuasai oleh pemerintah. B. Pemerataan ekonomi, kekayaan didistribusikan secara merata. C. Perencanaan terpusat, kegiatan ekonomi diatur negara,
kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. Pengawasan ketat pemerintah. Pemerintah mengontrol harga dan produksi. Adapun dampak positif sosialisme yaitu kesenjangan sosial kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih terjamin, tidak ada monopoli swasta besar. Adapun dampak negatifnya itu kurangnya kebebasan individu, kreativitas dan inovasi rendah, serta efisiensi ekonomi menurun. 3. Prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Tujuan utama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip utamanya yaitu tauhid, yaitu di mana semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. B. Keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh dizalimi. C. Larangan riba. Islam melarang bunga atau riba karena dianggap merugikan. D. Keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Tolong-menolong, masyarakat dianjurkan saling membantu melalui zakat, infak, dan sedekah. Kejujuran dan amanah. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Dampak positifnya yaitu menjaga keadilan sosial, mengurangi penindasan ekonomi, serta menumbuhkan solidaritas masyarakat, memiliki nilai moral yang tinggi. Tantangan ekonomi Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persaingan dengan sistem konvensional serta perlu dukungan regulasi. Perbandingan sistem ekonomi. Dari aspek kepemilikan, kapitalis yaitu individu atau swasta, sosialis negara, ekonomi Islam individu dengan batas syariah. Tujuannya itu untuk keuntungan, pemerataan, serta kesejahteraan dan keberkahan. Peran pemerintah di kapitalis sedikit, di sosialis sangat besar, di ekonomi Islam pengawas dan pengatur. Kebebasan individu. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tapi juga keberkahan dan keadilan. Sistem ekonomi merupakan kesimpulan. Sistem ekonomi merupakan salah satu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, budaya, teknologi, dan kondisi politik. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Setiap sistem memiliki ciri kelebihan dan kelebihan masing-masing. Ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan ekonomi. Sosialis menekankan pemerataan dan peran negara, sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah memiliki prinsip utama seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan tolong-menolong. Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Memahami ragam sistem ekonomi dunia. 3. Menjelaskan prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. 4. Memahami prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. 5. Membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. 6. Menjelaskan penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi bertujuan untuk menjawab 3 masalah pokok utama ekonomi, yaitu barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi.
Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat, budaya, ideologi, dan tujuan negaranya. B. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 1. Ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang digunakan. Contoh, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sosialisme cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Negara yang berlandaskan nilai Islam cenderung menerapkan prinsip ekonomi syariah. Ideologi menentukan bagaimana peran pemerintah, kebebasan individu, dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi bentuk sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki kemampuan produksi yang jauh lebih besar dibanding negara yang miskin sumber daya. Contoh, negara penghasil minyak memiliki pengaruh besar dalam perdagangan energi dunia. Negara agraris banyak mengembangkan sektor pertanian. Sumber daya alam juga menentukan jenis pekerjaan masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Sumber daya manusia meliputi pendidikan, keterampilan, kreativitas, etos kerja, dan disiplin. Negara dengan sumber daya yang berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Empat. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kemajuan teknologi. Teknologi mempermudah proses produksi, distribusi, dan komunikasi. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin tinggi produktivitas ekonominya. Contoh pengaruh teknologi. Penggunaan mesin meningkatkan hasil produksi. Internet mempermudah perdagangan online. Teknologi perbankan memudahkan transaksi. 5. Budaya dan adat istiadat. Budaya masyarakat mempengaruhi pola konsumsi, produksi, dan cara berbisnis. Contoh, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong lebih mudah bekerja sama. Masyarakat yang konsumtif cenderung lebih banyak membeli barang. Dalam ekonomi syariah, budaya juga dipengaruhi oleh nilai agama dan moral. Kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik mempengaruhi perkembangan ekonomi. Negara yang aman dan stabil lebih mudah menarik investasi dibanding negara yang sering mengalami konflik. Pemerintah juga menentukan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, pengendalian harga, serta perdagangan internasional. 7. Hubungan internasional. Kerjasama dengan negara lain mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Hubungan internasional dapat berupa ekspor dan impor, investasi asing,
kerjasama perdagangan, bantuan luar negeri. Globalisasi menyebabkan negara saling terhubung dalam kegiatan ekonomi. C. Ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara. Setiap sistem memiliki ciri khas, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-cirinya menggunakan alat yang sederhana, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bergantung pada alam, belum menggunakan teknologi modern, hubungan sosial masih kuat. Kelebihannya, hubungan masyarakat erat, jarang terjadi persaingan, lingkungan lebih terjaga. Kelebihan, produktivitas rendah, sulit berkembang, kurang efisien. Contoh, masyarakat pedalaman atau suku adat tertentu. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ciri-ciri: kebebasan individu tinggi, kepemilikan pribadi diakui, persaingan bebas, pemerintah sedikit campur tangan, tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan. Kelebihan: mendorong inovasi, produktivitas tinggi, serta masyarakat bebas memilih usaha. Kelemahan: kesenjangan sosial tinggi, terjadi monopoli, serta eksploitasi tenaga kerja. Contohnya, negara Amerika Serikat. 3. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Ciri-ciri: pemerintah menguasai alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, kepentingan bersama lebih diutamakan, kebebasan individu terbatas. Kelebihannya, pemerataan pendapatan lebih baik, kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin, kesenjangan sosial lebih kecil. Kelemahan: kurang mendorong kreativitas, produktivitas rendah, masyarakat kurang bebas berusaha. Contohnya, negara Korea Utara. 4. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri: pemerintah dan swasta bekerja sama atas kebebasan berusaha, pemerintah menguasai sektor penting, harga ditentukan pasar dan pemerintah. Kelebihan: kebebasan ekonomi tetap ada, pemerintah dapat melindungi masyarakat, serta lebih fleksibel. Kelemahannya, campur tangan pemerintah kadang berlebihan, makanya terjadi persaingan tetap. Contoh, negara Indonesia. Sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Ciri-ciri: berlandaskan syariat Islam, mengharamkan riba, mengutamakan keadilan, menjaga keseimbangan dunia dan di akhirat, serta mendorong zakat dan sedekah. Kelebihan: menjunjung keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memiliki nilai moral dan spiritual. Kelemahan: pemahaman masyarakat masih kurang, penerapan belum maksimal di banyak negara. Contoh penerapannya,
bank asuransi, asuransi syariah, serta pegadaian syariah. D. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis berlandaskan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip utamanya yaitu hak milik pribadi, yang dimana setiap individu bebas memiliki harta dan alat produksi. B. Kebebasan berusaha. Masyarakat bebas memilih pekerjaan dan usaha. C. Persaingan bebas. Persaingan dianggap dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. D. Motif mencari keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Campur tangan pemerintah minim. Pemerintah hanya berperan sedikit dalam perekonomian. Dampak positif dari kapitalisme ada 3, yaitu inovasi berkembang cepat, produksi meningkat, serta banyak pilihan barang dan jasa. Adapun dampak negatifnya yaitu kesenjangan kaya dan miskin, monopoli usaha, eksploitasi tenaga kerja, serta konsumerisme yang tinggi. 2. Prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis menekankan pemerataan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip utamanya itu kepemilikan negara, alat produksi dikuasai oleh pemerintah. B. Pemerataan ekonomi. Kekayaan didistribusikan secara merata. C. Perencanaan terpusat. Kegiatan ekonomi diatur negara. Kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. E. Pengawasan ketat pemerintah. Pemerintah mengontrol harga dan produksi. Adapun dampak positif sosialisme yaitu kesenjangan sosial kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih terjamin, tidak ada monopoli swasta besar. Adapun dampak negatifnya itu kurangnya kebebasan individu, kreativitas dan inovasi rendah, serta efisiensi ekonomi menurun. 3. Prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Tujuan utama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip utamanya yaitu tauhid, yaitu yang dimana semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. B. Keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh dizalimi. C. Larangan riba. Islam melarang bunga atau riba karena dianggap merugikan. D. Keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Tolong-menolong, masyarakat dianjurkan saling membantu melalui zakat, infak, dan sedekah. Kejujuran dan amanah. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Dampak positifnya yaitu menjaga keadilan sosial, mengurangi penindasan ekonomi, serta menumbuhkan solidaritas masyarakat, memiliki nilai moral yang tinggi. Tantangan ekonomi Islam: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persaingan dengan sistem konvensional, serta perlu dukungan regulasi. Perbandingan sistem ekonomi. Dari aspek kepemilikan, kapitalis yaitu individu atau swasta, sosialis negara, ekonomi Islam individu dengan batas syariah. Tujuannya itu untuk keuntungan, pemerataan, serta kesejahteraan dan keberkahan. Peran pemerintah di kapitalis sedikit, di sosialis sangat besar, di ekonomi Islam pengawas dan pengatur. Kebebasan individu. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tapi juga keberkahan dan keadilan. Sistem ekonomi merupakan kesimpulan. Sistem ekonomi merupakan salah satu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, budaya, teknologi, dan kondisi politik. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Setiap sistem memiliki ciri kelebihan dan kelebihan masing-masing. Ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan ekonomi. Sosialis menekankan pemerataan dan peran negara, sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah memiliki prinsip utama seperti tauhid, keadilan,
seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan tolong-menolong. Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Memahami ragam sistem ekonomi dunia. 3. Menjelaskan prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. 4. Memahami prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. 5. Membandingkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. 6. Menjelaskan penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem ekonomi bertujuan untuk menjawab 3 masalah pokok utama ekonomi, yaitu barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat, budaya, ideologi, dan tujuan negaranya. B. Faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 1. Ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang digunakan. Contoh, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sosialisme cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Negara yang berlandaskan nilai Islam cenderung menerapkan prinsip ekonomi syariah. Ideologi menentukan bagaimana peran pemerintah, kebebasan individu, dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi bentuk sistem ekonomi suatu negara. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki kemampuan produksi yang jauh lebih besar dibanding negara yang miskin sumber daya. Contoh, negara penghasil minyak memiliki pengaruh besar dalam perdagangan energi dunia. Negara agraris banyak mengembangkan sektor pertanian. Sumber daya alam juga menentukan jenis pekerjaan masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Sumber daya manusia meliputi pendidikan, keterampilan, kreativitas, etos kerja, dan disiplin. Negara dengan sumber daya yang berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Empat. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kemajuan teknologi. Teknologi mempermudah proses produksi, distribusi, dan komunikasi. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin tinggi produktivitas ekonominya. Contoh,
pengaruh teknologi. Penggunaan mesin meningkatkan hasil produksi. Internet mempermudah perdagangan online. Teknologi perbankan memudahkan transaksi. 5. Budaya dan adat istiadat. Budaya masyarakat mempengaruhi pola konsumsi, produksi, dan cara berbisnis. Contoh, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong lebih mudah bekerja sama. Masyarakat yang konsumtif cenderung lebih banyak membeli barang. Dalam ekonomi syariah, budaya juga dipengaruhi oleh nilai agama dan moral. Kondisi politik dan pemerintahan. Stabilitas politik mempengaruhi perkembangan ekonomi. Negara yang aman dan stabil lebih mudah menarik investasi dibanding negara yang sering mengalami konflik. Pemerintah juga menentukan kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, pengendalian harga, serta perdagangan internasional. 7. Hubungan internasional. Kerjasama dengan negara lain mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Hubungan internasional dapat berupa ekspor dan impor, investasi asing, kerjasama perdagangan, bantuan luar negeri. Globalisasi menyebabkan negara saling terhubung dalam kegiatan ekonomi. C. Ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara. Setiap sistem memiliki ciri khas, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan kebiasaan dan adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-cirinya menggunakan alat yang sederhana, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bergantung pada alam, belum menggunakan teknologi modern, hubungan sosial masih kuat. Kelebihannya, hubungan masyarakat erat, jarang terjadi persaingan, lingkungan lebih terjaga. Kelebihan, produktivitas rendah, sulit berkembang, kurang efisien. Contoh, masyarakat pedalaman atau suku adat tertentu. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki oleh pihak swasta. Ciri-ciri: kebebasan individu tinggi, kepemilikan pribadi diakui, persaingan bebas, pemerintah sedikit campur tangan, tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan. Kelebihan: mendorong inovasi, produktivitas tinggi, serta masyarakat bebas memilih usaha. Kelemahan: kesenjangan sosial tinggi, terjadi monopoli, serta eksploitasi tenaga kerja. Contohnya, negara Amerika Serikat. 3. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Ciri-ciri: pemerintah menguasai alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, kepentingan bersama lebih diutamakan, kebebasan individu terbatas. Kelebihannya, pemerataan pendapatan lebih baik, kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin, kesenjangan sosial lebih kecil. Kelemahan: kurang mendorong kreativitas, produktivitas rendah, masyarakat kurang bebas berusaha. Contohnya, negara Korea Utara. 4. Sistem ekonomi campuran adalah
gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri pemerintah dan swasta bekerja sama atas kebebasan berusaha. Pemerintah menguasai sektor penting. Harga ditentukan pasar dan pemerintah. Kelebihan kebebasan ekonomi tetap ada. Pemerintah dapat melindungi masyarakat serta lebih fleksibel. Kelemahannya, campur tangan pemerintah kadang berlebihan, makanya terjadi persaingan tetap. Contoh negara Indonesia. Sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Ciri-ciri berlandaskan syariat Islam, mengharamkan riba, mengutamakan keadilan, menjaga keseimbangan dunia dan di akhirat, serta mendorong zakat dan sedekah. Kelebihan: menjunjung keadilan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memiliki nilai moral dan spiritual. Kelemahan: pemahaman masyarakat masih kurang, penerapan belum maksimal di banyak negara. Contoh penerapannya, bank asuransi syariah, serta pegadaian syariah. D. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi kapitalis berlandaskan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip utamanya yaitu hak milik pribadi, yang dimana setiap individu bebas memiliki harta dan alat produksi. B. Kebebasan berusaha. Masyarakat bebas memilih pekerjaan dan usaha. C. Persaingan bebas. Persaingan dianggap dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa. D. Motif mencari keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Campur tangan pemerintah minim. Pemerintah hanya berperan sedikit dalam perekonomian. Dampak positif dari kapitalisme ada 3, yaitu inovasi berkembang cepat, produksi meningkat, serta banyak pilihan barang dan jasa. Adapun dampak negatifnya yaitu kesenjangan kaya dan miskin, monopoli usaha, eksploitasi tenaga kerja, serta konsumerisme yang tinggi. 2. Prinsip ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis menekankan pemerataan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip utamanya itu kepemilikan negara, alat produksi dikuasai oleh pemerintah. B. Pemerataan ekonomi. Kekayaan didistribusikan secara merata. C. Perencanaan terpusat. Kegiatan ekonomi diatur negara. Kepentingan bersama. Kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. E. Pengawasan ketat pemerintah. Pemerintah mengontrol harga dan produksi. Adapun dampak positif sosialisme yaitu kesenjangan sosial kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih terjamin, tidak ada monopoli swasta besar. Adapun dampak negatifnya itu kurangnya kebebasan individu, kreativitas dan inovasi rendah, serta efisiensi ekonomi menurun. 3. Prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Tujuan utama mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip utamanya yaitu tauhid, yaitu yang dimana semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. B. Keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh dizalimi. C. Larangan riba. Islam melarang bunga atau riba karena dianggap merugikan. D. Keseimbangan. Ekonomi Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Tolong-menolong, masyarakat dianjurkan saling membantu melalui zakat, infak, dan sedekah. Kejujuran dan amanah. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Dampak positifnya yaitu menjaga keadilan sosial, mengurangi penindasan ekonomi, serta menumbuhkan solidaritas masyarakat, memiliki nilai moral yang tinggi. Tantangan ekonomi Islam: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persaingan dengan sistem konvensional serta perlu dukungan regulasi.
Perbandingan sistem ekonomi. Dari aspek kepemilikan, kapitalis yaitu individu atau swasta, sosialis negara, ekonomi Islam individu dengan batas syariah. Tujuannya itu untuk keuntungan, pemerataan, serta kesejahteraan dan keberkahan. Peran pemerintah di kapitalis sedikit, di sosialis sangat besar, di ekonomi Islam pengawas dan pengatur. Kebebasan individu. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan keuntungan materi, tapi juga keberkahan dan keadilan. Sistem ekonomi merupakan kesimpulan. Sistem ekonomi merupakan salah satu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, budaya, teknologi, dan kondisi politik. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Setiap sistem memiliki ciri kelebihan dan kelebihan masing-masing. Ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan ekonomi. Sosialis menekankan pemerataan dan peran negara, sedangkan ekonomi Islam lebih menekankan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah memiliki prinsip utama seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, larangan riba, dan tolong-menolong. Sistem ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.